Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, lahir dan batin, sehat selalu semuanya para peserta. Pada saat ini saya sebagai ketua kelas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan ini, pertemuan ilmiah ya, karena yang dibahas adalah ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Langsung saja ya untuk singkatnya kami persilakan kepada Ibu Siti Nurzakia Eskom ya untuk mempresentasikan materi tentang LMS. Tahu LMS? Silakan Bu Zakia melanjutkannya. Baik, terima kasih Bapak. Ini seperti talk show ya, kita ada pembawa acaranya. Baik, tapi sebelum mulai pembelajaran nih, kayaknya enak nih ya kalau kita ada yang bisa menghibur kita gitu Pak. Kira-kira siapa nih di kelas ini yang memberikan ice breaking? Aku ya? Ya. Oke. Saya akan ice breaking ini saya akan memberikan tebak-tebakan. Karena kita senang dengan tebak-tebakan. Oke. Sebutkan nama-nama buah dalam waktu 1 detik. Siapa yang bisa? 1 detik. Aduh, apa ya? Kalau hewan? Iya. Ayo. Apel. Itu Nama-nama udah 1 detik loh. Dalam waktu 1 detik. Kan nama-nama buah. Yang banyak dong. Oh. Buahnya. Apa ya? Siapa yang bisa? Saya taunya hewan. Apa ya? Buah. Apa Pak Anwar? Mungkin Pak Anwar bisa tuh jawab kalau buah. Waduh. Iya, pasti Pak Anwar bisa nih. Rujak. Waduh, kayaknya. Iya, benar, Bu Meza. Iya, benar. Rujak. Kali ini benar. Kali ini benar. Tepuk tangan untuk Bu Meza. Bu Meza dapat hadiah dari Bu Intan. Rujak. Kayaknya enak nih hadiah merujak. Ini siang-siang nanti. Oke, nanti kita ngerujak bareng ya. Siap. Oke. Tebak-tebakannya cukup ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi. Bu Zakia, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Intan dan juga selamat kepada Bu Meza yang mungkin besok bakalan dapat hadiah rujak dari Bu Intan. Rujak, oke. Ya, pada materi saya hari ini berkaitan mengenai LMS. Sebelum masuk materi, saya mau nanya dong, ada yang tahu nggak kepanjangan dari LMS? Atau ada yang bisa menjelaskan nggak sih LMS itu apa? Apa tuh? Iya. Iya. Learning Management System. Tuh. Iya, bukan ya? Learning. Apa tuh Bu Meza tadi apa? Menjawab apa Bu Meza? Tahu MS-nya doang apa tadi? Management System bukan, Bu? Manajemen sistem. Manajemen sistem, ya betul. LMS adalah kepanjangan dari Learning Management System. Oh, betul. Nah, pertanyaan saya, apakah edu-learning yang kita gunakan itu udah termasuk LMS apa belum sih? Sudah. Saya. Sudah. Kenapa Pak Anwar sudah? Karena udah menggunakan teknologi. Sudah menggunakan teknologi ya gitu. Teknologi ya. Salah satunya adalah kriterianya menggunakan teknologi IT diantaranya. Betul. Jadi mungkin LMS itu kan bentuknya berbeda-beda. Di sekolah kita SMK Muhammadiyah menggunakan edu-learning. Begitupun
dengan acara diklat IHT ini, itu juga SMKPK menggunakan LMS yang berbeda dan memang sudah dirancang oleh pemerintah seperti itu. Nah, jadi secara garis besar Bu Intan, Bu Meza, Pak Anwar sudah mengetahui ya kepanjangan dari LMS itu apa. Learning Management System. Betul sekali. Ya. Dari Learning Management System, sepengetahuan Pak Anwar, model pembelajaran atau apa sih Pak? Hilang, ya. Gimana Pak? Hilang suaranya. Hilang suaranya. Saya ulangi. Tadi kan saya bertanya mengenai LMS adalah kepanjangan dari Learning Management System. Apakah Bapak mengetahui struktur dari LMS itu seperti apa? Wah, sebenarnya udah baca sih, cuman lupa lagi nih, malum udah tua. Iya, strukturnya ya. Ya, lupa ingat itu. Boleh Bu Meza menjawab apa sih LMS itu? Bu Meza? Meza anak IT nih, mantap. Saya belum. Gimana Bu Meza? Belum tahu, baru tahu kepanjangannya aja. Apakah Bu Meza sudah tahu LMS itu kayak edu-learning kan tingkatannya kita harus upload RPP, kemudian kita baru bisa membuat pertemuan. Nah, kalau secara pengetahuan Bu Meza, LMS itu struktur yang ada di dalam aplikasi learning-nya itu seperti apa, Bu? Strukturnya untuk LMS. Betul. Duh, saya belum tahu nih, Bu. Baru belajar di sini. Mungkin Bu belum tahu ya, Bu ya bisa memberitahunya, memaparkan LMS ini. Bu Intan gimana? Ya. LMS itu Kenapa? strukturnya seperti apa sih, struktur dari aplikasi itu? Saya juga belum mengetahuinya ya. Baik, jadi karena kita sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu, saya mau share screen mengenai LMS. Ya, saya tampilkan layar dulu. Saya share. Sudah terlihat belum Bapak Ibu slide yang saya tampilkan? Sedang loading, Bu. Sudah. Sedang loading ya? Sudah? Ya. Oke, sudah. Sudah. Nah, di sini ada yang namanya platform belajar learning management system. Tadi Bapak Ibu semua sudah betul menjawab LMS adalah learning management system. Jadi secara garis besar LMS itu ya memang sudah disupport oleh teknologi gitu ya, tadi seperti yang Pak Anwar katakan gitu. Nah, dari agenda sesi kita membahas LMS, yang pertama itu ada lingkungan belajar LMS, aktivitas asinkronus dan aktivitas sinkronus. Nah, lingkungan belajar LMS, tadi sudah dijelaskan apa itu LMS. Nah, kegiatan pelatihan online tidak dapat dipisahkan dari learning management system, yaitu aplikasi perangkat lunak untuk pembelajaran online, dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, pengelolaan kelas, dan program pembelajaran elektronik, serta manajemen konten dari pelatihan. Jadi, LMS ini learning untuk pembelajaran ataupun pelatihan online yang sudah memang dirancang sedemikian rupa dan struktur perancangannya pun sangat ketat gitu yang saya bilang. Nah, sebelum saya masuk terlalu jauh, saya mau menampilkan dari LMS ini. Nah, bentar. Nah, LMS. Nah, Bapak Ibu pasti familiar dengan ikon-ikon yang digunakan selama pembelajaran online. Yang pertama ada apa itu Bapak Ibu? Silakan menjawab. Gumit apa Gumit itu? Google Meet.
Nah, Meet dulu. biasanya Bapak Ibu menggunakan Google Meet ini untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk pembelajaran Boleh salah secara satu. tatap muka ya, tatap muka dari jarak yang jauh. Oke, betul. Itu menurut Bu Intan selama pembelajaran online ini kita menggunakan Gmeet untuk berkomunikasi secara langsung ya kepada siswa melalui telekonferensi seperti itu. Nah, selanjutnya apakah Google Meet dengan Zoom Meet itu sama atau beda sih? Itu. Mungkin Beda. Pak Anwar, bedanya gimana Pak? Beda produk aja, satu produk Amerika, satu produk Cina. Oh gitu. Tapi kalau isinya mungkin konten isinya itu kapasitasnya lebih luas. Zoom Meet ya, Zoom. Ya kalau nggak salah nih, maaf nih, jangan diketawain ya. Kalau nggak salah itu. Iya. Enggak, Pak. Nggak apa-apa Pak, kita berefleksi, mengumumkakan pendapat seperti itu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi kalau yang saya pahami, yang saya ketahui ya baik itu dari berita-berita di Detikcom atau apa ya tentang teknologi, bahwa bedanya kalau Google Meet itu dia lebih security-nya lebih terjaga dibandingkan dengan Zoom ya. Yang konon katanya itu sangat rentan dengan perentasan dan lain sebagainya lah gitu. Nah, itu demikian. Yang kedua, kelebihannya kalau Zoom itu dia lebih besar kapasitasnya. Dan kan kalau Google Meet itu masih ya terbatas ya. Saya nggak tahu kalau sekarang perkembangannya apakah sudah bisa menyamai sebagaimana teknologi dari IT-nya Zoom itu demikian. Ya, tapi memang kalau saya sih lebih familiar menggunakan ini ya Gumit ya. GM. Google Meeting ya. Kayak merek-merek apa gitu ya. Ya, kayak gitulah. Agak enak dikit sebutnya gitu, agak kekinian gitu. Betul. Agak moderat gitu kalau GM daripada Gumit gitu. Ya gitu aja Bu Zakia. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Jadi memang antara Google Meet dengan Zoom Meet memang tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Yang terpenting fungsinya adalah sama ya untuk melakukan telekonferensi kepada siswa ataupun kita bisa katakan untuk pelatihan online. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kedua ini ada forum. Nah, forum ini bisa dikatakan untuk aktivitas untuk melakukan diskusi ya. Kalau di LMS ini kalau kita Gmeet itu atau Gumit ya Pak Anwar. Yeah. Gumit. Nah, untuk Gumit ini bisa dikatakan adalah aktivitas asinkronus ya. Apa sih asinkronus itu? Nanti akan saya bahas. Siap. Selanjutnya kita melanjutkan ke konten pembelajaran atau konten page. Sebentar. Nah, aktivitas yang berisi kegiatan belajar. Nah, mungkin ini adalah modul-modul pembelajaran. Ini ada di sini, ada di konten page. Kemudian ada konten pembelajaran. Dan juga ada folder berisi dokumen yang dapat diunduh. Jadi, di sini di LMS ini memang strukturnya sangat rapi ya. Ada history yang sudah kita kerjakan itu, yang sudah kita upload itu ada history dan bisa kita download lagi, ataupun ada bahan-bahan materi yang kita bisa download kemudian ketika mengirim tugas itu bisa kita upload. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di poin ke-8 itu ada yang namanya blog. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan blog ya. Blog itu berupa Wikipedia atau Blogspot atau lainnya ya. Yang mungkin yang gratis itu yang saya sebutkan. Nah, fungsi blog itu adalah melakukan refleksi dari modul yang telah dipelajari. Bisa juga kita merefleksikan sebuah
kita kan memiliki di SMK Muhammadiyah ini ada edu-learning. Nah, dari edu-learning ini kita bisa memberikan refleksi kepada siswa. Refleksinya adalah ketika kita memberikan materi ya Bapak Ibu, di situ ada tertera kolom komentar. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa memanfaatkan untuk melakukan aktivitas refleksi. Misalnya Bapak Ibu sudah memberikan modul kepada anak-anak pembelajaran, silahkan anak-anak untuk melakukan diskusi secara mandiri gitu ya, agar keterkaitannya dengan program pemerintah yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Nah, dari sini LMS ini sangat mendukung program-program yang ingin pemerintah berikan. Misalnya tadi pelajar Pancasila, ya LMS sangat mendukungnya secara teknologi agar siswa ini berpikir kritis, berpikir lebih berkembang, lebih terbuka gitu untuk mengemukakan pendapatnya. Benar atau salah itu urusan belakangan. Itu yang kita akan bangun dari konsep pembelajaran SMKPK ini. Artinya kemandirian ya, seperti tadi ada di poin dari pelajar Pancasila. Nah, di blog ini mungkin di kolom komentar pada edu-learning itu bisa Bapak Ibu manfaatkan seperti itu. Selanjutnya ada kuis. Nah, ini ada penjelasannya. Langsung saja saya mau ke ininya aja. Lanjut ya. Tadi secara garis besar sudah saya jelaskan LMS seperti kepanjangan dari Learning Management System. Ya, LMS itu Learning Management System, yaitu aplikasi perangkat lunak. Nah, LMS sangat mendukung dengan program pembelajaran siswa secara daring. Nah, selanjutnya, pelatihan jarak jauh berbasis web biasanya disampaikan melalui LMS. Jadi LMS ini biasanya berbasis web. Ini mohon maaf agak ngeresek, ini audio dari siapa ya? Mohon maaf, agak ngeresek suaranya. Halo Bapak Ibu, terdengar suara saya? Bapak Ibu. Terdengar. Dengar dengan Tadi baik. Ada agak ngeresek soalnya. Ya, lanjut ya. Model dan prinsip pembelajaran. Nah, ini adalah model pembelajaran sinkronus. Nah, sinkronus yaitu melakukan check-in, melakukan ice breaking, kesepakatan kelas, dan melakukan refleksi. Nah, tadi sudah kita lakukan ya tadi ya sinkronus, yaitu kita sudah membaca doa dipimpin oleh ketua kelas, kemudian ice breaking, dan juga kesepakatan kelas, dan juga materi. Nah, prinsip pembelajaran dari LMS ini adalah andragogi ya, pembelajaran mandiri. Nah, andragogi ini biasanya menerapkan pembelajaran orang dewasa. Nah, pembelajaran orang dewasa itu apa sih? Pembelajaran yang lebih menitik beratkan menganalisis sebuah masalah. Artinya ketika kita memberikan materi kepada siswa, mengupload materi, siswa sendiri yang bisa menganalisis materi itu sendiri. Nah, seperti kembali lagi tadi ada kolom komentar, nah itu bisa kita manfaatkan. Kemudian memperhatikan keragaman karakter peserta. Kemudian partisipasi aktif, menerapkan model pembelajaran flip, dan menerapkan konsep merdeka belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk prinsip pembelajarannya, mungkin nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh materi-materi berikutnya. Kemudian aktivitas asinkronus, mempelajari materi dan berdiskusi materi dengan peserta lain. Saya ingin bertanya di sini, asinkronus itu apa ya? Boleh dijawab Bapak Ibu, asinkronus itu apa sih? Halo Bapak Ibu, boleh dijawab apakah asinkronus itu? Asinkronus?
Halo Bapak Ibu, terdengar suara saya? Ya, siap. Ya, apa mungkin Pak Anwar bisa menjelaskan asinkronus itu apa sih? Aktivitas dari asinkronus. Apa ya? Saya belum baca, ini baru belum baca meyakinkan gitu. Ya, Oke. ya. Nah, saya mau pengen mendengarkan aja dah. Oke, baik Pak, siap. Ya, Ya. aktivitas asinkronus adalah mempelajari materi dan berdiskusi materi dengan peserta lain. Artinya asinkronus itu seperti kegiatan pelatihan kita saat ini, asinkronus itu kita beralih ke Google Classroom. Itu adalah LMS kita. Jadi setelah proses sinkronus, kita menghadapi proses asinkronus ya. Asinkronus adalah seperti ini. Konten pembelajaran. Nah, pembelajaran itu para panitia pelatihan ini mengupload. Itu adalah proses asinkronus yang sudah tidak familiar ya, 9 hari ke belakang itu kita melakukan proses sinkronus dan asinkronus. Nah, dari asinkronus ini sangat apa ya? Asinkronus ini sangat erat banget dengan LMS. Kenapa? Karena asinkronus adalah proses refleksi atau proses kolaborasi antara kelompok yang memanfaatkan adalah Google Meet seperti itu untuk berdiskusi. Kemudian untuk Google Classroom dalam proses asinkronus ini untuk melakukan refleksi, yaitu berupa berkomentar di kolom chat, kemudian mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, itu adalah proses aktivitas dari asinkronus. Selanjutnya, ini adalah struktur pelatihan harian Flip Classroom. Nah, ini adalah strukturnya ya, Bapak Ibu, ini gambaran dari LMS. Selanjutnya, pola pembelajarannya. Nah, pola pembelajaran per hari. Ya, seperti yang kita terapkan saat ini, asinkronus yang kita terapkan saat ini yaitu ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas hari pertama, ketika Bapak Ibu diberikan tugas hari pertama, Bapak Ibu wajib menyelesaikannya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikannya, tugas keesokan harinya itu tidak bisa kita kerjakan seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita kerjakan. Nah, ini adalah sebuah rancangan atau learning system management yang cukup bagus ya. Kenapa? Karena saya pribadi, saya ingin berbagi pengalaman, saya menganalisa ketika siswa diberikan tugas oleh guru, tetapi selalu menunda untuk pengerjaannya. Nah, itu menjadi kendala kita mengajar-ngajar siswa untuk mendapatkan nilai. Nah, dari LMS ini, kenapa Learning Management System? Nah, ini manajemen ini sistem ini sudah sangat dirancang sedemikian rupa. Pembelajaran hari pertama, tugas hari pertama, ya sudah itu bisa diakses atau dikerjakan di hari pertama. Dan tidak bisa dikerjakan di hari berikutnya. Karena hari berikutnya ada tugas berikutnya. Seperti saat ini yang kita lakukan yaitu pelatihan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, simulasi aktivitas sinkronus pada asinkronus ya, pada aktivitas asinkronus peserta membaca materi, menonton video. Nah, itu yang kita lakukan ya, tadi sudah saya jelaskan, membaca materi, video pembelajaran, aktivitas reflektif juga, berdiskusi, kemudian asinkronus, kolaborasi di kelompok dengan peserta lain. Ya, kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu melakukan diskusi, kolaborasi yang positif tentunya, seperti itu pembelajaran. Nah, selanjutnya asinkronus, aktivitas asinkronus kolaborasi di kelompok dengan peserta lain. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin bisa saya buatkan untuk video pembelajarannya, tutorialnya, bagaimana akses dan juga cara penggunaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada aktivitas mengerjakan tugas mandiri. Nah, di sini aktivitas berikutnya yang digunakan platform belajar LMS ini adalah penugasan. Pada aktivitas ini Anda diminta mengirimkan penugasan sesuai dengan informasi yang disajikan. Ya, tugas dikirim dalam bentuk online text atau pengiriman file. Jadi
untuk era-era digital sekarang ya pengiriman tugas bukan lagi ngirim mengumpulkan buku, apalagi kita pembelajaran secara daring, tidak lagi menggunakan buku, tetapi mengumpulkan tugas dengan cara mengirim lampiran atau langsung saja mengetik di kolom jawaban yang sudah disediakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan secara singkat ya. Nah, refleksi di blog mungkin tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, klik new blog post untuk ngepost pertanyaan ataukah materi. Nah, silakan. Nah, selanjutnya aktivitas asinkronus menjawab pertanyaan pada kuis. Nah, kesempatan mengikuti kuis hanya 1 kali. Nah, jadi LMS ini sangat bagus ya perancangannya. Siswa dapat melakukan refleksi, siswa dapat melakukan kolaborasi, juga siswa bisa menjawab pertanyaan kuis mungkin dengan asik gitu ya, tidak monoton gitu. Nah, dengan adanya platform LMS ini menurut saya pribadi ini sangat membantu dan juga menjadi menambah wawasan baru agar siswa-siswa kita melek akan teknologi seperti itu. Nah, sinkronus adalah, tadi kita asinkronus, sekarang kita beralih ke sinkronus. Nah, sinkronus merupakan aktivitas mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator. Nah, sinkronus itu ini yang sekarang kita sedang lakukan. Nah, sinkronus itu menggunakan web meeting dan yang digunakan adalah Google Meet seperti itu. Kembali lagi Google Meet sudah dijelaskan pada aplikasi materi literasi digital bahwa setiap guru yang sudah masuk ke dalam Dapodik itu diberikan akun belajar.id. Artinya Google Meet-nya sudah premium, sudah bisa nge-record dan lain sebagainya. Banyak fitur-fitur yang diberikan seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas sinkronus dengan Google Meet. Ya, mungkin Bapak Ibu nih di sini bisa kita lihat linknya sudah disediakan di LMS. Tinggal kita akses sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ini ada due date. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak familiar ya dengan due date. Due date adalah tanggal jatuh tempo. Menetapkan kapan penetapan jatuh tempo seperti yang kita lakukan ketika memberikan tugas kepada siswa, kita memberikan tanggal jatuh tempo. Tujuannya apa? Tentunya untuk memberikan tingkat kedisiplinan kepada siswa kita seperti itu. Itu adalah due date. Nah, banyak sekali fitur-fiturnya ya yang ada dalam LMS ini. Nah, activity completion. Nah, ditandai. Nah, seperti yang tadi saya sudah berikan materi di awal, aktivitas pada LMS akan ditandai lengkap apabila memenuhi beberapa syarat. Tidak semua aktivitas di LMS menuntut activity completion. Activity completion pada pertanyaan reflektif dengan logo seperti ini mengirimkan jawaban atau submit. Kalau logo seperti ini mengomentari ya Bapak Ibu, dan logo yang seperti ini itu merefleksi pembelajaran. Dan logo yang seperti bagan ini adalah bahan mandiri ya. Logo yang seperti ini adalah tugas dan logo centang adalah kuis. Nah, selanjutnya adalah penilaian. Nah, kehadiran pada sesi sinkronus, partisipasi aktif pada kegiatan sinkronus dan ruang kolaborasi. Nah, ini sinkronus itu memiliki beberapa kriteria penilaian. Yang pertama, kehadiran pada sesi sinkronus, kemudian partisipasi aktif pada sistem kegiatan sinkronus dan kolaborasi. Kemudian ketuntasan tugas di semua aktivitas dan juga umpan balik terhadap hasil pekerjaan rekan sejawatnya, keterampilan memfasilitasi, dan terakhir adalah tes atau post tes ya. Seperti itu. Nah, oke, kita sudah memasuki slide terakhir. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya.
menyimpulkan, boleh Ibu Meza menyimpulkan materi saya hari ini? Silakan Bu Meza. Oke. Oh, ini. Oke. Terima kasih kepada Bu Zakia yang sudah memaparkan materinya pada hari ini. Mungkin saya menarik kesimpulan dari apa yang saya pelajari ya, Bu. Baik, Ibu. Yang sudah saya pelajari dari sini, ya mungkin salah satunya contohnya kita sudah menerapkan ya untuk LMS ini di sekolah kita di SMK Muhammadiyah gitu. Ternyata beberapa yang sudah kita terapkan di sini saya baru tahu ternyata ada beberapa, dan ada yang memang sudah menggunakan LMS gitu ya, termasuk LMS gitu, seperti yang tadi mengumpulkan tugas via Edu gitu ya. Sebentar. Halo. Ya. Sudah masuk. Baik, terima kasih Bu Meza. Iya, mungkin tadi agak buffering sedikit ya, agak putus-putus. Bu Meza. Ya, mungkin atau koneksi saya atau seperti apa. Itu ya, terima kasih Bu Meza telah memberikan kesimpulan. Mungkin apakah Bu, ini bukan kesimpulan ya, bahasanya adalah refleksi ya, refleksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada materi sinkronus. Ya, mungkin Pak Anwar ingin merefleksikan materi pada hari ini atau Bu Intan, silakan. Ya, cukup aja ya, cukup. Cukup ya Bapak ya. Cukup menyimak aja ya. Baik, Bu Intan gimana? Apakah mau memberikan refleksi seputar materi hari ini? Bu Intan, gimana Bu Intan? Suara saya putus-putus kali ya, Bu Meza. Jelas di saya, Bu. Cuman tadi koneksi saya yang agak jelas putus-putus ya. Cukup kali ya. Cukup. Baik. Mungkin kalau sudah cukup ya aman. Baik. Kalau sudah cukup, mungkin sudah cukup jelas. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya, silakan Pak Ketua Kelas ditutup materi pelajaran kita hari ini. Silakan yang sangat rinci sekali tentang LMS lingkungan sekitarnya. Mohon maaf ini HP saya mungkin cukup ya, jadi saya mau sambil masang dulu ini HP-nya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Zakia sudah cukup jelas. Mungkin kalau dari para peserta ingin bertanya, dipersilakan. Ada waktu sesi pertanyaan. Bu Meza, Bu Intan. Sepertinya cukup Pak, karena ini koneksi saya sudah agak putus-putus di saya. Ya, baik. Silakan Pak Anwar ditutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan Pak Anwar. Baik, kita akhiri sesi ketiga ini yang telah disampaikan oleh Bu Siti Nur Zakia. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya benar-benar menjadi penambah wawasan kita dalam bidang IT, terutama dalam kaitan kita sebagai alat pendukung kita dalam belajar, ya, dalam belajar dan mengajar kepada siswa, sehingga dengan kita semakin tahu dan semakin ingin mencoba menerapkan, ya, karena
LMS ini adalah teknologi terapan ya yang harus dipraktekkan oleh semua komponen yang berkebutuhan dengan LMS tersebut. Ya, mari kita tutup ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.